Selamat berjumpa kembali, jemaat sekalian dimanapun saudara berada, bersama Majelis Gereja Kristen Jawa Klaten, yang akan menyampaikan info seputar perkembangan pelayanan. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita sudah memasuki new normal atau keadaan normal yang baru, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah. Kami sampaikan sebagai informasi, Majelis Gereja Kristen Jawa Klaten telah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kembali di era new normal dengan menerima surat keterangan gugus tugas tingkat kecamatan Klaten Tengah untuk pelaksanaan ibadah di masa pandemik COVID-19 new normal. Adapun pelaksanaan ibadah akan berlangsung kembali direncanakan minggu pertama bulan Juli 2020 dan seterusnya sesuai dengan situasi dan perkembangan. Oleh karena itu, jemaat yang akan kembali hadir dalam beribadah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jemaat yang berangkat beribadah ke gereja memastikan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, bagi kaum lanjut usia dan juga anak-anak di bawah 15 tahun serta ibu hamil diseyukyakan dapat melaksanakan ibadah di rumah. Yang ketiga, setiap jemaat yang hadir ke gereja wajib bermasker saat berangkat dari rumah sampai berada di gedung dari awal sampai akhir ibadah berlangsung. Yang selanjutnya, saat memasuki ruang ibadah dimulai dengan mencuci tangan melalui tempat-tempat cuci tangan yang sudah dipersiapkan. Yang berikutnya, setiap peserta diukur suhu badannya oleh petugas penerima tamu dengan ketentuan bagi yang suhu badannya 37,5 ke atas diharap beristirahat di rumah atau periksa ke dokter. Yang berikutnya, ketika masuk ke dalam ruangan, menempati tempat duduk sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Kami mengingatkan kapasitas gedung yang dapat ditempati 30% dari jumlah kursi. Yang berikutnya, untuk mengatur jumlah hadirin, majelis memutuskan supaya jemaat mematuhi jam ibadah dihadiri dengan membagi kelompok atau blok-blok. Klaten 1 dihadiri oleh jemaat blok 1, Klaten 2 dihadiri oleh jemaat blok 2, Klaten 3 dihadiri oleh jemaat yang berada di wilayah blok 3, Pepantan Tegalyoso dihadiri oleh jemaat blok 5, Pepantan Bareng dihadiri oleh jemaat blok 4. Ketentuan yang lain untuk jemaat yang tidak bisa hadir beribadah, tidak perlu khawatir. Sepanjang bulan Juli ini, majelis akan membuat rekaman untuk ibadah bagi saudara-saudara yang tidak bisa hadir di gedung gereja. Walaupun penayangannya dilaksanakan sore hari. Untuk itu, jemaat dapat menanti atau mempersiapkan diri dalam tayangan online melalui YouTube hasil rekaman salah satu jam ibadah yang dilaksanakan pagi hari. Yang terakhir, perihal pelaksanaan sakramen, peneguhan maupun pemberkatan. Prinsipnya,
dapat dilaksanakan dengan mengacu protokol kesehatan seperti yang sudah kami sebutkan pada poin pertama di depan. Yang kedua, gedung gereja saat ada pelayanan, sakramen, peneguhan, maupun pemberkatan diisi terlebih dahulu pihak-pihak yang memangku kepentingan peneguhan dan pemberkatan. Selebihnya, hadirin dapat menempati ruang-ruang lain yang sudah dipersiapkan. Dengan harapan semua dalam keadaan selamat, sehat, dan pelayanan dapat kembali berjalan seperti yang sudah dinantikan oleh jemaat semua. Selamat menyiapkan ibadah new normal dalam keadaan normal yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Warta Gereja, Minggu 28 Juni 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi 1, Pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka Majelis GKJ Klaten menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada, serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Mohon perhatiannya. Romawi 2, calon anggota majelis baru. Calon anggota majelis baru sebagai berikut. Penetua, Blok 1, Ibu Diah Heni Agustiningrum. Blok 2, Bapak Louis Hindro Ruseno. Blok 3, Bapak Sumartono. Blok 5, Bapak Paryadi. Romawi 3, pelayanan CD. Pelayanan CD akan dilaksanakan besok pada hari Minggu 5 Juli 2020 di ibadah Klaten 2 di Gereja Induk. Adapun yang akan CD sebagai berikut. 1. Daru Dwi Pangestu, putra Bapak Ibu Supriyantono, Blok 1. 2. Prasdani Titah Kinasih, putri Bapak Ibu Sugeng Prastyo, Blok 1. 3. Christian Paskahari Nugraha, putra Bapak Ibu Untung Sambodo, Blok 1. 4. Timotius Herli Aprianto, putra Bapak Ibu Kristima Herlianto, Blok 1. 5. Ayar Puji Raharjo, putra Bapak Ibu Bapak Suyarmo, Blok 2. 6. Aditya Surya Gracia, putra Ibu Rina S. Suwarno, Blok 2. 7. Griffith Rose Jun, putri Bapak Ibu Totok Prastyo, Blok 2. 8. Febrian Kristina Ardianto, putra Bapak Ibu Heri Kristianto, Blok 2. 9. Immanuel Arangga Armelito, putra Bapak Ibu Sudarmanto, Blok 2. 10. Brilian Putra Jayanto, putra Bapak Ibu Sudo Sehtri J, Blok 3. 11. Natania Maheswari, putri Bapak Ibu Elianto Wresti Adi, Blok 3. 12. Jonathan Bangkit Setiabudi, putri Bapak Ibu Robertus Wahyu R, Blok 3. 13. Sevanya Valen T. W,
Putri Bapak Ibu Edi Budoyo, Blok 4. 14. Adelia Putri Nirmala, Putri Bapak Ibu Triyono, Blok 5. 15. Deirdre Jocelyn Amanda, Putri Bapak Ibu Christian Andi Nugroho, Blok 5. Romawi 4, pernikahan akan diteguhkan nikahnya di tengah ibadah istimewa. 1. Saudara Aditya Surya Wicaksono, putra Bapak Ibu Soeharto, warga Blok 2, dengan Saudari Korinta Wisma Kurniawidi, warga GKJ Kebonarum, besok pada hari Sabtu 4 Juli 2020 di GKJ Kebonarum. 2. Saudara Hesti Puspita Sari, putri Bapak Ibu Soehardi, warga Blok 5, dengan Saudara Samuel Damartika, warga GKJ Bibis Luhur, besok pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 9.00 WIB. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan KJ 4, bait yang pertama dan ke-6, Hai mari sembah, jemaat dimohon berdiri. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Shalom saudara-saudara sekalian, kembali bersama dalam pelayanan ibadah online Gereja Kristen Jawa Klaten. Hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Mari kita bersama memasuki ibadah. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan hari ini bagi keluarga kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan ke-5. Hai makhluk alam semesta. Surya berkasa dan terang, chandra
Saudara sekalian, kita menerima kesempatan indah untuk bersekutu, memanjatkan permohonan dan doa kepada Tuhan, membuka pelayanan hari ini. Untuk itu, satukan hati, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Dimulai. Kami menaikkan doa kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami, Maha Agung, Maha Mulia, yang tahtanya luhur di dalam kerajaan sorga. Bersembah sujud kehadirat-Mu, memulai ibadah hari ini, akhir bulan Juni, Minggu 28 Juni 2020. Kami mensyukuri masih diberi kesempatan dan kebaikan Tuhan untuk berhimpun bersekutu dalam ibadah bersama umat sekalian, yang walaupun masih diselenggarakan secara online di tempat masing-masing. Kami mohon diberkati seluruh rangkaian ibadah hari ini, diberkati dengan damai, membawa suasana pikiran hati kami beroleh ketentraman, dan Roh Kudus bekerja kepada seluruh umat-Mu, hingga ibadah ini membawa berkat. Demikian doa mengawali dan membuka rangkaian pelayanan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus Yesus menyatakan hukum-Nya kepada umat, supaya dijalani untuk membuat kehidupan kita berada dalam suasana kasih. Melalui hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Matius, pasal 22, ayat 37 hingga ayat 40. Demikian bunyi hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara sekalian, hukum kasih sudah sedemikian kita mendengar dan mengenali. Namun dengan jujur kita juga sadari belum dapat menggenapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Ternoda oleh ego, ternoda oleh kelemahan manusiawi kita, kita melanggar hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Inilah waktu yang tepat menyadari kelemahan kita, menyesali dan memohon ampun di dalam doa penyesalan. Oleh karena itu, mari kita bersama memasuki penyesalan dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyelesaikan dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Amin, amin.
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan rasa syukur kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10 yang demikian bunyinya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Kolose 3 ayat 12, yang demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah balas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita menyatukan hati memanjatkan permohonan kepada Tuhan dalam bentuk doa-doa syafaat kita. Berdoa untuk situasi bangsa negara, memohon keselamatan untuk seluruh jemaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun pergumulan gereja dalam menata pelayanannya. Mari saudara, dengan penuh keyakinan kita satukan hati menaikkan doa syafaat bersama-sama. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami, Maha Agung, Maha Mulia, Sang Pencipta alam semesta. Terpujilah nama-Mu, disembah, dihormati oleh seluruh umat dalam sujud bakti kami di tengah kami beribadah saat ini. Selanjutnya bersihkan kami sekalian yang beribadah hari ini di hadirat Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan melalui tutur kata, pikiran kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Selanjutnya berkenanlah kiranya Tuhan mendengar seru doa permohonan kami, doa-doa syafaat umat-Mu untuk kesejahteraan bangsa negara. Kami memohon berkat. Tuhan mengaruniakan kepada para pemimpin kami hikmat akal budi, kesanggupan untuk menata, menghadapi tantangan dan kesulitan yang terus masih ada tanpa kenal lelah dan putus asa. Satukan hati para pemimpin kami dalam menghadapi seluruh pergumulan yang ada. Kiranya semakin sehati, sepikir, dalam kebersamaan, mengentaskan negeri ini dari berbagai pergumulan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ampuni dosa para pemimpin, ampuni dosa umat-Mu sekalian. Demikian pula kami berdoa dalam menghadapi wabah pandemik Corona COVID-19. Tak henti-hentinya setiap kali kami bersekutu beribadah membawa di dalam doa. Dengan keyakinan Tuhan Maha Baik, Tuhan andalan kami. Oleh karena itu kepada-Mu kami memohon pertolongan. Sembuhkan mereka yang terjangkiti sakit, berkati keluarga yang mengalami kedukaan, dihiburkan, lindungi masyarakat secara umum, kalis, bebas, lepas, jauh dari terjangkiti penyakit ini, sehingga semua dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa, mohon berkah untuk kehidupan bergereja, di mana tidak lama lagi akan saling memulai keadaan normal yang baru dalam peribadahan, dengan memperhatikan tata laksana protokol kesehatan. Kami doakan juga untuk umat-Mu di GKJ Klaten, melalui majelis gereja yang mempersiapkannya. Semua disatukan hati, semua diberi hikmat akal budi, sehingga dapat mensikapi pelayanan ibadah yang akan mulai kami akan laksanakan ini. Selain dengan rasa syukur, namun juga terus di dalam doa,
memohon berkat, ada perlindungan dari Tuhan, ada hikmat akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada seluruh umat, hingga taat memenuhi apa yang menjadi tuntutan protokol kesehatan dengan satu tujuan, supaya ada keselamatan. Kami juga mendoakan kehidupan umat-Mu dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, hidup dalam kasih, jauh dari perselisihan, jauh dari kekurangan, senantiasa diberkati oleh tangan Tuhan. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada kelimpahan berkah dan rezeki, sehingga umat bahagia, sejahtera, tentram kehidupannya. Kami juga memohonkan doa untuk anak-anak menjalani tugas belajar. Mungkin sebagian di antara anak-anak kami telah menyelesaikan satu tahap semester dan mengalami kenaikan kelas untuk segera beradaptasi dengan situasi new normal. Mungkin belum serta-merta dapat belajar tatap muka di sekolah masing-masing dan segera harus mengikuti tuntutan belajar melalui media online yang disediakan. Tuhan memberkati anak-anak tetap semangat, dilindungi kesehatan, diberkati prestasi, tetap mengukir pengetahuan melalui usaha-usaha yang mereka tempuh menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon berkah dalam menjalani kehidupan seminggu akan datang. Kiranya kami tetap diberi semangat menjalani kehidupan dengan rasa syukur, senantiasa waspada terhadap situasi kesehatan, namun disertai menebalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Seandainya kami harus bekerja, meninggalkan rumah kami masing-masing, lindungilah dari halangan, dari sakit penyakit, dan apa yang kami kerjakan diberkati untuk bisa mendatangkan rezeki, membawa kelimpahan berkah bagi rumah tangga kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang sudah dinantikan dengan penuh rindu oleh umat, supaya menjadi makanan rohani yang membawa kekuatan dan memelihara iman. Jauhkan dari kuasa gelap yang akan membelokkan perhatian umat-Mu terhadap firman. Berkati hamba yang akan bertutur kata, dalam kuasa Roh Kudus dapat menguraikannya. Demikian semua doa, syafaat, dan persiapan firman kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama menerima pembacaan firman Tuhan. Yang pada kesempatan ini dua bagian bacaan akan kami bacakan untuk saudara sekalian. Yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Dilanjutkan pembacaan Injil yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi pembacaan firman. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dilanjutkan dari pembacaan Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat 40 sampai 42. Firman-Nya demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi,
ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ayat 42, saya ulangi sebagai nats. Demikian firman-Nya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mau menjadi pendengar, merenungkan, dan menjalani firman ini dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian. Tetap semangat. Semua dalam keadaan diberkati sehat oleh Tuhan. Anak-anakku, remaja pemuda, tidak terasa perjalanan kita menjalani suasana kehidupan yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah temui ini. Sudah berlangsung dalam 3 bulanan. Dan ini minggu terakhir bulan Juni. Kita berharap dengan berakhirnya bulan Juni, berakhir pula suasana sulit pandemik COVID-19 di tanah air bahkan di muka bumi ini. Setuju saudara? Amin saudara? Harapan disertai doa, harapan disertai usaha, bukan hanya kita. Banyak orang yang turut berdoa meminta dengan segala pengharapan supaya bisa mengalami situasi bebas dari situasi wabah yang sedang melanda ini. Semoga Tuhan berkemurahan mendengar setiap jeritan dan doa umat-Nya. Saudara, akhir bulan Juni, di mana sepanjang bulan ini merupakan bulan kesaksian dan pelayanan. Yang kita baca dari Injil Matius maupun Roma tadi, menjadi isi pesan untuk kita gumuli dan renungkan bersama sepanjang pekan ini. Apa itu bentuk kesaksian dan pelayanan kita di minggu akhir bulan kesaksian dan pelayanan Juni 2020 ini? Sudah saya baca sebagai nats Injil Matius 10 ayat yang ke-42 tadi. Memberi secangkir air kepada yang kecil, jika yang kecil itu adalah kekasih hati Tuhan, hamba-Nya Tuhan, orang itu sudah melakukan sesuatu yang terbesar dalam kehidupan. Karena penting, saya ulang sekali lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bersaksi dan melayani bukan sekedar sebuah rutinitas, aktivitas, program, dorongannya. Bersaksi dan melayani harus diawali dari sebuah keterpanggilan jiwa. Seorang bisa menunaikan tugas bersaksi, mengemas pelayanan dengan membawa kemanfaatan, dengan membawa perubahan, dengan membawa hasil dari kesaksian dan pelayanannya itu bila dilakukan dengan dasar keterpanggilan. Sehingga sekecil karya pelayanan diibaratkan
mengambilkan air untuk seorang murid, untuk seorang hamba Tuhan, untuk seorang yang hidup beriman, menyembah kepada Kristus, demi iman dan kehidupan orang itu yang beribadah kepada Kristus itu, ada orang yang peduli, mengasihi dengan pemberian yang tidak seberapa, secangkir air. Orang yang melakukan karya pelayanan tersebut layak mendapatkan bagian dari pekerjaan pelayanannya itu, upah dari apa yang dia kerjakan. Memang bekerja melayani atau menunaikan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian bukan persoalan hitung-hitungan dapat upahnya. Sekali lagi, itu juga bukan pendorong utama orang pergi melayani, orang mau bersaksi karena upahnya itu. Tapi saya harus kembali kepada apa yang saya katakan di depan tadi. Yang menjadi pendorong orang bersaksi, orang mau mengerjakan bagian pelayanan dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan, mau melayani sesama, mau melayani Tuhan, harus didasari keterpanggilan. Masuk bagian ini. Keterpanggilan yang mana? Sehingga saya bersaksi, sehingga saya mau ambil bagian melayani. Dorongan keterpanggilan yang mana? Masuk kepada bacaan Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Satu bagian dari perikop ayat 15-23, saya ambil di ayat 20 dan sampai dengan 23 bagian akhir ini tadi. Keterpanggilan kita itu diingatkan melalui tulisan Paulus ini. Bahwa status kita sebelum menerima dan percaya kepada Yesus, menurut bahasanya Rasul Paulus, orang yang belum menerima Yesus, percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, hidupnya itu di dalam kuasa dosa. Kita sedang mengupas keterpanggilan orang melayani dan bersaksi tadi, keterpanggilan yang seperti apa? Diingatkan Rasul Paulus ini. Kita mau bersaksi dan melayani karena ada satu masalah hidup yang besar dalam diri kita sebagai manusia yang sudah rusak ini, yaitu kita dibebaskan dari kuasa dosa oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani dalam kehidupan beriman ini, kehidupan beragama kita ini. Pembebasan kita dari kuasa dosa merupakan peristiwa yang bobotnya terbesar, bobotnya ternilai, berharga, dan tidak bisa dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kepada hidup kita ini. Hal menerima pemberian, hal dikabulkan, jawaban doa kita dikabulkan. Itu semua tidak sebobot kalau saudara tidak beroleh, saya tidak beroleh pengampunan dan pembebasan dari kuasa dosa. Di antara banyak kebaikan Kristus yang bisa saudara alami, yang terbesar, bernilai dan berharga dalam kehidupan, saat Kristus memberikan nyawanya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, berkorban sebagai tebusan, bukan untuk membuat saudara terkabul doanya minta kemewahan-kemewahan dunia ini saja. Yesus mau berkorban, yang paling utama dia laksanakan untuk kepentingan pembebasan manusia dari kuasa dosa. Oleh siapa pertolongan kita bebas dari dosa? Oleh Yesus.
Itulah keterpanggilan kita. Kalau saya mau melayani Tuhan, kalau saya mau melayani Kristus melalui kehidupan di tengah jemaat, saya ingatnya karena sudah menerima kebaikannya yang terbesar, kebaikannya yang bernilai dan berharga, yaitu kebaikan Kristus membebaskan kita dari kemelut dan kuasa dosa. Mari kita telisik Rom 6 ini. Walaupun langsung bahasa Jawanya saya jujuk di ayat 20 sampai 23, namun ini bagian konklusi yang menggambarkan inti pesan Rasul Paulus tentang keterpanggilan kita. Boleh dikata tentang hutang manusia kepada budi atau kebaikan dari Kristus terhadap umat manusia itu yang tidak boleh dilupakan dan harus dikenang, yang menjadi momentum manusia itu berdharma bakti kepada Kristus, mengabdi kepada Kristus, itu bukan sekedar karena saya sakit sembuh, saya minta diberi, bukan sekedar itu. Yang terutama, saya berdosa diampuni. Apa artinya sehat? Kalau terus dipakai untuk jatuh lagi dalam dosa dan tidak ada pengampunan. Apa artinya doa saudara dikabulkan? Minta kemewahan-kemewahan dunia saudara miliki, tapi masih dalam status hidup dalam kuasa dosa, dosa. Binasa, seperti yang tertulis ini. Kita ulang sekali lagi. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kita belum mengenal Yesus, kasih-Nya belum kita beri tempat di hati, hidup kita hamba dosa. Sampai disebut Rasul Paulus bebas dari kebenaran. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang benar dari hidup kita. Contoh, ruang ini bebas asap rokok. Bukan berarti di sini isinya asap. Tapi ruang ini tanpa asap rokok. Ruang ini bebas sampah. Bukan berarti orang bisa membuang sampah seenaknya di ruangan ini. Tapi kata bebas sampah itu artinya tanpa. Nah, Rasul Paulus memberikan gambaran dan pengajaran yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saat orang belum percaya kepada Yesus, hidupnya itu hamba dosa. Sehingga dia bebas dari kebenaran. Artinya apa? Hidupnya dikuasai dosa sampai tidak ada ruang sekecil pun untuk kebenaran hidup di dalam orang tersebut. Artinya orang yang rusak sekali ketika kita belum punya juru selamat. Ketika saudara dan saya tidak mengenal Yesus, hidup saudara dan saya itu bebas tanpa ada nilai kebenaran. Mikir pikirannya ya mong sarwa reget, ya ngucap ucapannya ya sarwa racetha, ya berbuat perbuatannya ya gur sarwa salah. Karena bebas kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebenaran yang nempel di hidup orang yang masih jadi hambanya dosa. Itu mau tampan, rupanya cantik parasnya, tapi kalau tanpa kebenaran, dia nasibnya seperti apa? Kita lihat di sini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Nasibnya yang akan diunduh oleh orang yang hidup bebas dari kebenaran menjadi budak atau hambanya dosa, itu buahnya apa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah, ayat 21, kematian. Cetha nggih para sederek, yang kakung, yang putri, anak-anakku sekolah minggu, pemuda remaja, ini dasar keterpanggilan kita mau bersaksi dan melayani. Karena sudah menerima kebaikan Kristus. Membebaskan kita, menebus kita, melepaskan kita dari perbudakan kuasa dosa. Dari hidup yang rusak, yang tanpa kebenaran. Dari hidup yang memalukan.
dibebaskan oleh Kristus. Ayat 22. Tetapi sekarang saat kita, saudara dan saya itu percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Beda sekali. Waktu masih dikuasai oleh dosa, buahnya malu, memalukan, hidup bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran, dan maut, mati. Tapi ketika menerima berkah Allah, ya, menjadi hambanya Allah, hidup percaya kepada Yesus, dikuduskan, artinya dijadikan bersih, dikuduskan, dibuat murni hidupnya, dikuduskan, dikembalikan hidup dalam kebenaran. Kudus itu tanpa cacat, kudus itu tanpa salah, kudus itu bersih dari hal-hal yang menodai kehidupan. Ayat terakhir, masih di ayat 22, selain dikuduskan, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menjadi hamba Allah, dia akan menerima buah akhir dari seluruh perjalanan hidupnya. Kesudahannya ialah hidup yang kekal. Beda sekali. Masih dalam kuasa dosa tadi, budaknya dosa, kesudahannya ialah kematian. Setelah menjadi hamba Allah, percaya pada Yesus, kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat terakhir dari Rom 6 ini, sebab upah dosa ialah maut, mati. Ini rangkumannya. Orang yang belum hidup dalam kasih karunia Allah, orang yang tidak memiliki juru selamat, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus dosanya, dia akan memperoleh upah dari kehidupannya yang dikuasai dosa itu. Bekerja dengan dosa, berpikir dengan dosa, berperilaku dengan dosa, bertutur kata dengan dosa, itu adalah pekerjaan. Orang yang bekerja, dia akan menerima upah. Upahnya pekerjaan dosa adalah maut. Tetapi disandingkan oleh Rasul Paulus, bedanya dengan orang yang menerima kemurahan Allah dituliskan di sini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada upah disandingkan dengan karunia. Kalau upah itu murni hasil yang saudara terima dari apa yang saudara kerjakan. Orang mengerjakan apa, menuai upahnya sebobot dengan yang ia kerjakan. Tapi tentang hidup yang kekal, tentang pengudusan, tentang kehidupan di dalam Kristus yang penuh damai sejahtera itu, tidak akan bisa itu kita peroleh berdasarkan apa yang kita kerjakan. Tetapi itu harus berupa pertolongan. Pertolongan ini giving, pemberian yang besar dari Allah. Namanya by grace, diberi melalui atau berupa grace, anugerah, karunia. Jadi upah sebobot dengan perbuatan kita. Tapi hidup yang kekal, tidak akan mungkin perbuatan kita itu bisa untuk membeli hidup kekal. Karena perbuatan kita nggak sebobot. Perbuatan kita nggak bisa diupahi hidup kekal. Kalau hidup kekal itu diberikan berdasarkan perbuatan kita, maka hidup kekal bisanya kita terima hanya apabila kita diberi karunia, diberi grace, anugerah. Jadi titik pangkal kita melayani dan bersaksi karena kita menerima keterpanggilan dari Allah melalui peristiwa panjang yang saya baru saja ceritakan ini. Saudara dan saya yang percaya Yesus itu adalah orang-orang yang menerima pemberian besar berupa hidup yang kekal, bukan karena upah, bukan karena perbuatanmu layak menerima pemberian kudus, dikuduskan dan hidup kekal itu,
tapi karena Allah dengan kasih-Nya memberikan itu sebagai karunia, sebagai grace, anugerah besar yang semestinya tidak layak menerima, tapi diterimakan. Karena sudah menerima yang seperti itu, maka hidupku kuabdikan untuk bersaksi dan melayani. Setuju, saudara? Amin, saudara? Masih semangat untuk bersaksi dan melayani atas kasih kemurahan Tuhan memberikan karunia pengudusan dan keselamatan bagi dosa-dosa saudara ini? Semoga ini menjadi pupuk. Semoga ini menjadi bara api motivasi. Ya, jagat boleh sedang pandemi. Ya, orang bisa khawatir, ketakutan. Tapi kasih karunia Kristus sudah menghidupi saudara dan saya. Kasih Allah sudah membuat saudara dan saya terbebas dari kematian yang betul-betul bobotnya kematian. Yaitu hukuman dosa, maut, mati. Itu sudah bebas dari hidup saya dan saudara. Karena kasih Allah, bukan upah perbuatanmu. Allah menganugerahi kamu dan saya hidup kekal. Tapi karena Allah memberi grace, memberi anugerah. Engkau tidak layak sebenarnya menerima, tapi kuberi. Engkau mestinya dihukum, tapi kubebaskan. Engkau semestinya mati abadi, namun kugantikan beroleh hidup yang abadi. Itulah dasar keterpanggilan kita melayani. Sehingga sekecil apapun yang kita lakukan, dasarnya karena kita mengingat sudah menerima sebesar-besarnya kasih Allah. Jangan ada motivasi lain dalam melayani. Jangan ada pendorong lain di luar dorongan keterpanggilan karena kita sudah menerima kasih karunia. Sehingga orang yang melayani diawali dengan keterpanggilan sudah menerima kasih karunia Tuhan, pelayanannya akan murni. Pelayanannya akan berdampak. Pelayanannya akan membawa kemanfaatan bagi orang-orang yang dilayani, terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo, kita semua kembali kepada keterpanggilan ini. Tetap bersaksi, tetap melayani dengan kemurnian, ketulusan sebagai bentuk syukur kita sudah menerima pembebasan dari kuasa dosa yang diberikan secara anugerah karunia dari Allah Bapa kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Selamat melayani, jadikan kehidupan saudara kesaksian, diawali dari keterpanggilan, dibebaskan dengan lunas oleh kasih dan kemurahan Kristus. Amin. Mari kita bersama memberikan ruang bagi firman ini dengan cara merenungkan secara pribadi dalam suasana pikiran dan hati yang penuh keteduhan. Dipersilahkan saudara mengambil waktu sesaat untuk bersaat teduh. Dilanjutkan dengan doa. Kami syukuri firman yang menggugah dan meluruskan hati pikiran kami. Menunaikan tugas kesaksian pelayanan bukan didorong oleh hal-hal lain, namun harus dari keterpanggilan jiwa kami. Kami diingatkan dengan keterpanggilan karena kami sudah dibebaskan dari kuasa dosa, menerima karunia Allah, memberikan kepada kami pengampunan dosa, menjadikan kami hidup dalam kekudusan. Maka kini sebagai ungkapan syukur bakti kami, bukan hanya berhutang budi, tapi berhutang kehidupan, di mana kami seharusnya terhukum oleh karena dosa-dosa yang kami perbuat, namun sudah diampuni, ditebus, dan diberi kehidupan yang kekal. Syukur kami wujudkan dengan terus berkarya melayani, bersaksi di muka bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, doa kami panjatkan. Amin. Dengan penuh rasa syukur tentunya, saudara sekalian diberikan waktu untuk menghayati berkat-berkat Tuhan dan menanggapinya dengan rasa bersyukur melalui persembahan. Untuk itu,
Siapkan hati saudara sebelum mengaturkan persembahan syukur ini kepada Tuhan melalui pembacaan firman. Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara, persembahan yang sudah saudara persiapkan dapat dihaturkan seiring dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita haturkan rasa syukur persembahan ini ke hadirat Tuhan di dalam doa persembahan. Untuk itu, dipersilahkan masing-masing berdiri. Mari kita satukan hati di dalam doa persembahan. Kami membawa rasa syukur persembahan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah, sucikan dan kuduskan apa yang dihaturkan oleh umat-Mu dengan rasa bersyukur ini, mengenang kasih kemurahan, pemeliharaan yang datang dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas kehidupan sehari-hari kami berlimpah rezeki, atas seluruh kebutuhan Tuhan mencukupi. Sucikan juga semua yang kami haturkan persembahkan ini, berkenan karena Tuhan menguduskannya. Tak lupa, kami juga berdoa seluruh umat yang dengan penuh hormat menghaturkan rasa syukur persembahannya kepada Tuhan. Karuniakanlah berkah untuk kehidupan pekerjaan, usaha, rumah tangga, semua dilimpahi kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akhiri dalam doa ini mengucapkan permohonan ataupun doa seperti yang Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, saudaraku. Mari kita bersama-sama dengan umat di segala penjuru tempat dan abad mengucapkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, di penghujung seluruh rangkaian pelayanan ibadah hari ini, mari bukalah hati saudara, arahkanlah kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri bersama, kita menerima pengutusan dan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah pengutusan dan berkat dari-Nya. Senantiasalah hidup di dalam karya-karya kesaksian dan pelayanan. Hidup saudara sudah menerima penebusan dari segala dosa, dikuduskan dan beroleh keselamatan abadi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati dan melindungi kehidupan saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah sudah selesai. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Siap untuk melayani dan bersaksi dengan motivasi yang benar, lemah lembut, penuh kasih, penuh kepedulian kepada setiap orang. Sampai bertemu kembali dalam pelayanan-pelayanan rohani bagi kehidupan umat, baik melalui pelayanan online maupun tidak lama lagi, saudara, gereja mulai akan beradaptasi walaupun belum secara keseluruhan, secara bertahap melaksanakan pelayanan ibadah di gedung gereja kembali. Petunjuk secara teknis, informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan tersebut akan kami informasikan juga secara bertahap. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.